Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bertemu lagi dengan saya rekan-rekan mahasiswa sekalian, dengan saya Uya Fitriza SMSI, selaku salah satu dosen pengampu untuk mata kuliah Ekonomi Kependudukan, pada program studi S1 Ekonomi Pembangunan UPN Veteran Jakarta. Nah, baiklah, pada topik bahasan kali ini untuk mempersingkat waktu ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari ya apa itu definisi atau konsep dari ekonomi kependudukan, bagaimana transisi demografi di Indonesia ataupun di dunia, bagaimana uh, pertumbuhan penduduk di Indonesia, aging population, dan bagaimana bagian-bagian apa saja yang termasuk dari konsep demografi. Nah, salah satunya itu adalah morbiditas dan mortalitas. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas topik dari morbiditas dan mortalitas pada video pembelajaran kali ini. Oke, baiklah kita lanjutkan saja ke materi berikutnya untuk mempersingkat waktu. Nah, learning objektif dari topik morbiditas dan mortalitas kali ini adalah kita bagaimana memahami yang namanya konsep mortalitas dan morbiditas, dan bagaimana pengukuran dan tren dari mortalitas dan morbiditas, dan bagaimana determinan dan teori mortalitas dan morbiditas tersebut. Lalu program-program yang biasa dilakukan pemerintah untuk dapat menurunkan angka mortalitas dan juga morbiditas. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu kita lanjut saja ke pembahasan learning objektif kita satu persatu. Yang pertama adalah konsep mortalitas dan morbiditas, ya. Nah, secara umum ada 3 konsep keadaan vital atau mutually eksklusif, yaitu di mana keadaan yang satu tidak mungkin terjadi dalam bersamaan dengan salah satu keadaan lainnya. Ada 3 di sini, adalah lahir hidup, kita lahir dan kita hidup, life birth, kematian, lahir dan mati atau fatal death. Nah, mari kita lihat dulu apa definisi mortalitas itu. Jadi mortalitas adalah jumlah kematian terjadi dalam suatu populasi. Sedangkan kematian itu sendiri menurut WHO, peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah adanya kelahiran atau kehidupan ya. Nah, tadi ada di konsep keadaan vital kan, ada life birth, mati atau death, dan lahir mati atau fatal death. Nah, apa life birth itu? Peristiwa keluarnya hasil konsepsi dari rahim seorang ibu secara lengkap tanpa memandang namanya kehamilan dan setelah perpisahan tersebut terjadi. Jadi life birth itu ketika kita lahir kita masih hidup ya, itu bisa dikatakan life birth. Lalu lahir mati atau fatal death ya, biasanya peristiwa menghilangnya tanda-tanda kehidupan dari hasil konsepsi sebelum hasil konsepsi tersebut dikeluarkan dari rahim ibunya. Jadi kita belum terlahir di dunia tapi sudah meninggal duluan, atau mungkin kita biasa mendengar istilah yang namanya keguguran ya, bisa salah satu dicontohkan seperti itu. Nah, sedangkan dari fatal death tersebut itu juga dibedakan atas 3 kejadian. Ada stillbirth, death, fatal death, yang telat lahirnya juga keguguran salah satunya, dan juga aborsi ya. Nah, itu konsep dari mortalitas dan morbiditas itu sendiri. Oke. Lalu lanjut. Nah, oke. Nah, peristiwa kematian itu sendiri ada terbagi dengan 2 ya, ada intrauterin dan ekstrauterin. Nah, intrauterin itu berarti masih dalam keadaan dalam kandungan ya, posisi janinnya itu dalam kandungan. Ada abortus, itu kecil dari 16 minggu, itu sudah termasuk abortus. Imatur itu 16 sampai 28 minggu kehamilan, dan prematur di atas 28 minggu. Nah, sedangkan ekstrauterin itu terjadi kematian setelah rahim ya, stillbirth atau neonatal death atau kurang dari 1 bulan, post neonatal death itu 1 bulan dan kurang dari 1 tahun, dan infant mortality itu adalah kurang dari 1 tahun. Nah, berarti di sini keadaan bayi atau janinnya sendiri emang tidak mampu untuk bertahan hidup ya. Maka dari itu dia masuk ke peristiwa ekstrauterin. Nah,
Dan juga penyebab-penyebab kematian lainnya adalah, itu ketika seorang bayi itu sudah lahir dan hidup ke dunia, nah barulah banyak lagi penyebab kematian yang bisa menambah yang namanya mortalitas. Juga adalah ada penyakit menular seperti pandemi yang kemarin terjadi di dunia, COVID-19 itu adalah salah satu penyakit menular. Ada penyakit degeneratif seperti ada kanker atau stroke, jantung, dan lain-lain masuk penyakit degeneratif. Ada kecelakaan, baik itu kecelakaan akibat terjadinya peperangan atau kecelakaan yang akibat kecelakaan yang normal terjadi ya. Dan juga gaya hidup seorang yang suka menyebabkan berisiko terhadap kematian. Salah satunya mungkin gaya hidup yang sering mengkonsumsi alkohol, rokok, atau tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Nah, itu juga salah satu akan menyebabkan tingginya atau naiknya angka kematian atau mortalitas. Nah, lalu morbiditas. Nah, konsepnya sendiri bagaimana? Morbiditas atau derajat sakit cedera atau gangguan pada suatu populasi disebut juga penyimpangan dari status sehat dan sejahtera atau keberadaan dari suatu kondisi sakit. Biasanya dinyatakan dalam angka prevalensi atau insidensi yang umum. Jadi intinya morbiditas itu adalah suatu keadaan kita saat kita sakit atau derajat sakit seseorang. Namun dalam arti luas morbiditas juga mempunyai pengertian yang jauh lebih kompleks. Ya, tidak saja terbatas pada statistik atau ukuran tentang peristiwa tersebut, tapi juga faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya faktor terjadinya peningkatan morbiditas itu ada faktor sosial juga, ada ekonomi dan juga budaya. Ya, nah, oke. Nah, lalu bagaimana cara mengukur dan bagaimana melihat tren dari mortalitas dan morbiditas tersebut? Nah, pertama kita bahas bagian mengukur tren mortalitas terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu ada case fatality rate atau angka kefatalan kasus ya, CFF. Nah, itu kita melihat perbandingan antara jumlah kematian terhadap penyakit tertentu yang terjadi dalam 1 tahun dengan jumlah penduduk yang menderita penyakit tersebut pada tahun yang sama. Ya, bisa dirumuskan seperti ini, CFF sama dengan P dibagi T dikali K ya, di mana P itu adalah jumlah kematian terhadap penyakit tertentu dan jumlah penduduk yang menderita penyakit tersebut pada tahun yang sama. Nah, ini bisa dimasukkan dalam kasus pandemi COVID-19 yang kemarin ya. Lalu yang kedua adalah crude death rate atau CDR atau angka kematian kasar. CDR itu jumlah kematian yang dicatat selama 1 tahun per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Disebut kasar karena angka ini dihitung secara menyeluruh tanpa memperhatikan kelompok-kelompok tertentu dalam populasi dengan tingkat kematian yang berbeda. Jadi ini penghitungan secara angka kematian secara umum, secara menyeluruh ya. Nah, dengan rumus CDR adalah D dibagi T dikali K, di mana D itu adalah jumlah kematian yang dicatat selama 1 tahun, ya, apapun yang penyebabnya, dan dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Ya, oke. Lalu berikutnya ada X specific death rate ASDR atau kematian menurut golongan umur. Nah, ini kita hitung per golongan umur manusia, ya. Nah, ASDR itu yaitu perbandingan antara jumlah kematian yang dicatat selama 1 tahun pada penduduk golongan umur X, ya, biasanya golongan umur ada yang balita, muda, lansia, milenial, bisa jadi digolongkan seperti itu ya, dengan jumlah penduduk dengan golongan umur X pada pertengahan tahun. Ya, dengan rumus ASDR adalah DX dibagi PX, dengan DX itu adalah jumlah kematian yang dicatat selama 1 tahun pada golongan umur X. PX adalah jumlah penduduk golongan umur X pada pertengahan tahun yang sama, dan K itu adalah konstanta ya, konstanta yang digunakan dalam pengukuran atau perhitungan angka kematian tersebut. Ya, semuanya pasti ada konstanta. Lalu yang berikutnya adalah under 5 mortality rate atau UFR atau angka kematian balita. Ya, balita itu kita kategorikan antara 1 sampai 5 tahun biasanya standar. Itu gabungan antara kematian bayi dengan angka kematian anak umur 1 dan 4 tahun, yaitu jumlahnya kematian balita yang dicatat selama 1 per 1.000 penduduk balita pada tahun yang sama. Ya, dengan dirumuskan, catatannya juga under 5 mortality rate itu adalah
M dibagi R dikali K. M itu adalah jumlah kematian balita yang dicatat selama 1 tahun tersebut dibagi R, penduduk balita pada tahun yang sama dikali dengan konstantanya. Lalu berikutnya adalah neonatal mortality rate atau NMR, angka kematian neonatal. Nah, neonatal itu adalah jumlah kematian bayi yang umurnya yang kurang dari 24 hari, jadi nggak sampai sebulan dia udah mati gitu ya, enggak. Yang dicatat selama 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Nah, rumus NMR itu nama aja ya, dibagi ya D1 dibagi B dibagi persentase DI ya, DI atau D1 itu adalah jumlah kematian bayi yang berumur ya atau kurang dari 24 hari umurnya, itu adalah kelahiran hidup pada tahun yang sama dan adalah konstanta. Lalu yang berikutnya adalah perinatal mortality rate atau angka kematian perinatal PMR ya, yaitu jumlah kematian janin yang dilahirkan pada usia kehamilan berumur 28 minggu atau lebih ditambah kematian bayi yang berumur kurang dari 7 hari yang dicatat dalam 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Jadi lebih singkat lagi umur mereka ya misalnya. Nah, rumusnya PMR sama dengan P ditambah MR ditambah dengan si NMR itu dikali dengan K. Jadi jumlah kematian janin yang dilahirkan pada usia kehamilan berumur 8 minggu ya. Jadi dia belum lahir terus mati gitu ya. Ditambah kematian bayi yang berumur kurang dari 3 hari. Dibagi dengan R1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Dan yang biasanya standarnya itu kita hitung adalah infant mortality rate biasanya untuk pengukurannya. Biasanya untuk pengukuran pada umumnya itu adalah infant mortality rate atau angka kematian bayi. Itu perbandingan jumlah penduduk yang berumur kurang dari 1 tahun yang dicatat selama 1 tahun dengan 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Nah, MR atau D0 per B dikali K. Jadi jumlah penduduk yang berumur kurang dari 1 tahun dibagi jumlah lahir hidup pada tahun yang sama dikali konstanta. Lalu ada juga spesifik death rate, jadi merupakan angka kematian yang ditujukan pada penyebab kematian spesifik oleh penyakit tertentu. Nah, seperti salah satunya contohnya pandemi COVID-19. Jadi spesifik death rate itu hanya angka kematian yang disebabkan oleh penyakit pandemi tersebut dikali 1000 jumlah penduduk pada pertengahan tahun tersebut. Ya. Oke. Nah, lalu berikutnya kita masuk untuk mengukur atau ukuran dari morbiditas, yaitu jumlah penderita yang dicatat selama 1 tahun per 1000 jumlah penduduk pertengahan tahun. Itu jadi morbiditas itu kan menggambarkan keadaan kesehatan secara umum. Jadi mengetahui keberhasilan program pemberantasan penyakit dan sanitasi lingkungan juga serta memperoleh gambaran pengetahuan penduduk terhadap pelayanan kesehatan. Jadi kita bisa mengukurnya dari pengukuran morbiditas tersebut ya. Secara umum ukuran banyak digunakan yang banyak digunakan dalam menentukan angka morbiditas adalah ada rasio dan proporsi. Ya. Nah, ada rate proporsi ya. Nah, proporsi dalam bentuk khusus dibanding antara pembilang dengan penyebut atau kejadian dalam suatu populasi tertentu dengan jumlah penduduk dalam populasi tersebut dalam batas waktu tertentu. Sedangkan rate itu adalah terdiri dari bisa kita ukur dari antaranya ada incident rate, ada prevalence, POVR, AR, SARS, CI, ID, dan spesifik penyakit-penyakit lainnya ya, bisa kita ukur rate-nya. Nah, biasanya kita bisa melihat pola atau tren dari mortalitas itu. Kematian kasarnya itu disebabkan biasanya di Indonesia itu sendiri disebabkan ada stroke, tuberkulosis, hipertensi, cedera ini bisa jadi dalam masuk kecelakaan ya. Nah, ini mengindikasikan bahwa pembunuh potensial saat ini ke depan akan bergeser pada kematian akibat kecelakaan di jalan atau transportasi. Jadi sekitar 46,4% dari kematian akibat cedera situasi itu. Jadi situasi itu juga membutuhkan perhatian ya dan kewaspadaan antisipasi dari kita juga sendiri, dari individu, dan juga dengan stakeholder terkait seperti Departemen Perhubungan, Kepolisian, pengusaha transportasi, dan tentu saja kita sendiri ya sebagai individu untuk mengurangi angka mortalitas atau kematian diakibatkan oleh kasus kecelakaan. Nah, lalu kita lihat bagaimana determinasi dan teori mortalitas dan morbiditas tersebut. Nah, kita lihat pertama determinan dari kematian ibu ya.
Nah, dikelompokkan itu dalam 3 kelompok, atau yang pertama adalah determinan proksi dekat atau proximate determinants, determinan antara atau indeterminate determinants, dan determinan kontekstual atau contextual determinants. Ya. Nah, jadi determinan proksi itu biasanya dipengaruhi oleh determinan antara lain yang meliputi adalah ada kejadian kehamilan dan komplikasi kehamilan. Jadi beberapa penyebab kematian ibu adalah ada kejadian kehamilan, komplikasi kehamilan, dan persalinan. Nah, kejadian kehamilan itu biasanya perempuan yang hamil memiliki risiko mengalami komplikasi, sedangkan perempuan tidak hamil tidak memiliki risiko tersebut. Maka angka kematian ibu itu juga perlu dicatatkan. Lalu komplikasi kehamilan dan persalinan. Komplikasi itu disebabkan oleh komplikasi obstetri yang ini merupakan penyebab langsung kematian ibu pada saat persalinan, yaitu pendarahan, infeksi, eklamsia, fastoma, abortus, uteri, dan lain-lainnya. Dan lain faktor-faktor yang menyebabkan kejadian kematian pada saat persalinan. Nah, determinan antara itu biasanya dipengaruhi oleh determinan kontekstual yang meliputi ada status kesehatan dari ibu sendiri, status reproduksi, akses terhadap pelayanan kesehatan, perilaku sehat, dan faktor-faktor lain yang tidak diketahui. Ya, lalu sedangkan determinan kontekstual atau itu disebabkan diakibatkan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya, meliputi itu status perempuan dalam keluarga tersebut dan masyarakat, status keluarga dan masyarakat, dan status masyarakatnya. Nah, jadi menurut teorinya hubungan antara ketiga determinan di atas tentang kesakitan atau kematian ibu bisa digambarkan dalam kerangka teori yang merupakan modifikasi dari kerangka teori dari McCarthy dan Maine. Nah, ini nanti bisa kalian temukan di buku mereka ya. Nah, di sini ada beberapa program yang dilakukan pemerintah Indonesia lebih tepatnya ya dalam mengentaskan atau menurunkan angka mortalitas dan morbiditas tersebut ya. Nah, salah satunya atau beberapa macam program yang dilakukan pemerintah adalah ada program imunisasi itu untuk balita ya, untuk bisa bertahan hidup ya sampai umur yang cukup lama. Ada jaminan persalinan, jam persal itu untuk ibu ya, kebijakan ASI eksklusif dan juga untuk membuat imun bagi bayi nantinya sehingga dia tidak daya tahan tubuhnya lebih kuat ya kalau diberikan ASI yang eksklusif. Lalu ada jaminan kesehatan masyarakat, Jamkesmas ini ditempatkan untuk mortalitas dan juga morbiditas, meningkatkan kualitas perawat atau pelayanan kesehatan, dan program sistem penjaminan biaya pelayanan medis. Ya, itu salah satu contohnya yang bisa dilakukan pemerintah dalam proses penurunan angka mortalitas dan morbiditas. Nah, oke, setelah saya menjelaskan bagaimana konsep dari morbiditas dan mortalitas tersebut ya. Nah, coba dari kuis yang saat ini, coba kalian sebutkan dan jelaskan beberapa program yang pernah kalian dengar, yang pernah kalian ketahui, yang berguna dalam mengatasi permasalahan mortalitas dan morbiditas. Program-program yang terutama ya dari pemerintah Indonesia. Oke, mungkin sekian dulu kerja pembelajaran dari saya pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan kurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami dari tim teaching ekonomi kependudukan mengucapkan terima kasih dan salam bela negara. Oke, bye-bye.